Jadi supaya apa? Supaya kita tuh sadar kita itu bukan siapa-siapa. Iya. Ya, itu. Kemudian juga beliau sering mengingatkan juga tentang apa istilahnya performa ya. Tadi Ustadz Solihin juga katakan bercerita berdakwah dengan praktek ya, atau juga berdakwah dengan amal yang juga memang kalau kita kenal ini Kang Puji ini Masya Allah ya, mempunyai juga pesantren masyarakat yang memang ini langsung ya prakteknya, amal-amalnya ini juga langsung. Ini Kang Puji semenjak kenal dari sosok Abah Fani ini berdakwah yang juga pernah membangun pesantren Merapi Berbabu. Ini Kang Puji melihatnya seperti apa dari sosok Abah Fani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK dan Ustaz Zazir yang saya hormati. Alhamdulillah. Masuk suara saya, Kang? Masuk, Alhamdulillah Kang Puji. Lancar ini insya Allah. Alhamdulillah. Mari kita bersolawat kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu penyiar MK loh, Kang. Iya. Reuni kita ya Kang ya hari ini ya Kang. Ya. Alhamdulillah. Yang pertama, Ustadz Kang Fani itu saya sebut Sumaker. Sugih majak kiri. Sumaker ya Kang ya. Dia itu Sugih majak kiri. Secara materi dia berkecukupan. Iya. Tapi orang pasti melihatnya, wah, pemasak sih itu salah satu pemerik proyu dan sebagainya. Jadi Abah Fani itu kesan saya yang pertama, saya mulai nyambung sama Abah Fani itu sejak tahun 95-an. Iya. Lalu intens sejak tahun 2001. Nah, jadi itu sederhana sekali. Apa-apa dikerjakan sendiri, apa-apa dilakukan sendiri, termasuk berdirinya pesantren masyarakat Merapi Merbabu itu memang kebersamaan Kang Puji dengan Abah Fani dengan Ustadz Salim. Jadi saya pernah bercerita bahwa Kang, kalau nggak punya lembaga, nanti kalau kita meninggal dunia, nanti nggak ada yang bisa kita tinggalkan. Kalau kita, Ustadz Zazir dulu sampai hari ini juga punya kibar, terus kita ikut-ikut punya pesantren masyarakat Jogja, punya pesantren masyarakat Merapi Berbabu, supaya kita dakwah langsung di tempat-tempat yang memang kita harus hadir di sana, tidak sekedar hit and run, datang pulang, tidak perlu kita nongkrong di sana. Itu jadi sederhananya itu, sehingga Abah Fani ini bisa nyambung dengan semua orang. Itu sederhana sekali, sehingga nyambung dengan semua orang. Personal approach-nya itu luar biasa. Dengan orang yang paling susah pun dia bisa nyambung. Itu Abah Fani. Itu yang pertama. Yang kedua, Abah Fani ini kalau makan ini harus yang halal. Jadi, pokoknya kalau nggak halal, nggak yakin, dia pasti pergi. Dan dia akan berjalan agak jauh sampai ke tempat yang dia yakini bahwa orang itu halal. Itu. Karena beliau termasuk suka kuliner, terus pernah buat warung makan, rumah makan Padang Berkah dengan saya, alhamdulillah nggak sukses. Terus buat upload, alhamdulillah sukses. Buat gerai proyu sukses dan sebagainya. Jadi makan itu. Jadi beliau pernah bercerita, Kang Puji, kalau makanan itu haram, masuk ke perut, lalu menjadi darah, darahnya mengalir ke lisan, maka lisannya sulit, males baca Quran. Kalau darah masuk dalam perutnya, perut kita itu barang haram itu menjadi darah, darahnya ke telinga kita,
mengalir di telinga kita, maka kita lebih suka mendengar aib orang lain daripada kebaikan-kebaikan orang lain. Jadi kalau makanan itu masuk ke dalam perut, kalau perut diolah menjadi darah dan darahnya mengalir di mata, maka matanya juga melihat apa-apa itu bisa muncul 10 penyakit, iri, dengki, hasad, hasut, tamak, serakah, angkuh, sombong, takabur, dan riya. Jadi makanan itu. Jadi yang pertama sederhana, yang kedua adalah makanan. Jadi makanan, beliau itu menjadi pribadi yang sangat baik itu karena sungguh makanan itu dicari yang betul-betul halal itu. Terus yang ketiga, selama saya bersahabat dengan Ustaz Fani itu, dengan Abah Fani, Kang Fani itu, beliau itu nyambung sama kita seperlunya. Jadi khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah. Kadang-kadang kita seminggu bisa ketemu 3 kali, kadang-kadang 3 bulan nggak ketemu, kadang-kadang juga 6 bulan nggak ketemu. Jadi bertemu itu memang wajar sekali. Nggak terus seneng sama siapa nyambung terus, enggak ya, nggak begitu. Caranya nggak seperti itu. Jadi Abah Fani ini orang yang sangat wajar menjalani proses-proses perjalanan hidup. Jadi wajar sekali. Selalu digantungkan sama Allah, selalu kembali kepada muaranya kepada Allah. Itu memang lekat sekali. Yeah. Yang keempat, sahabat MG yang dirahmati Allah, Abah Fani ini memang visioner. Jadi beliau itu sudah memang jiwanya, di belakang layar itu memang jiwanya. Dan sama sekali nggak ingin tampil. Betul-betul nggak ingin tampil. Beliau itu termasuk orang yang terkenal di langit tapi nggak dikenal di bumi. Yeah. Jadi di langit itu mungkin malaikat, Allahumma ya arhamhu, ya Allah kasihanin Abah Fani, berkaya Abah Fani, selamatkan Abah Fani. Itu mungkin malaikat, ribuan malaikat itu setiap hari Allahumma ya arhamhu, Allahumma ya arhamhu, seperti itu. Tapi di dunia itu dia sepertinya biasa-biasa saja, pakaiannya juga seperti itu. Walaupun saya sering ditegur, Kang Puji, Pak Ustadz kok pakai pakaian seenaknya sendiri. Abah juga biasa-biasa aja. Saya bilang, aku kan orang ceramah, dia bilang gitu. Anda kan di depan umum, harus yang nyetil lah. Akhirnya saya beli baju-baju yang bagus gitu, untuk supaya di depan umum itu layak gitu. Ya. Terus yang terakhir, kesan saya dengan Abah Fani itu, beliau itu selektif sekali, harus berkata-kata itu selektif sekali. Jadi termasuk lambang PMJ itu beliau itu yang ngasih. Sambil ngobrol, Kang, PMJ lambangnya kayak ngopo? Itu dikasih lambang PMJ yang sekarang itu karyanya Abah Fani, itu enggak kita rubah-rubah itu. Yeah. Itu ada bulan mangap ke atas itu, terus dalamnya ada PMJ, Pesantren Masyarakat Jogja atau Pesantren Masyarakat Jihad gitu. Saya yang mengartikan itu. Ya, saya kira itu sahabat MG. Jadi saya sering bersama beliau dan yang saya temukan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan nanti MG juga bisa ke Merapi Merbabu untuk mungkin siaran di sana atau apapun namanya, untuk membersamai ini, karena kita baru saja membeli tanah untuk pondok Yang Putri, baru saja untuk mau mulai membangun Yang Putri, supaya nanti Yang Putri dengan Putra tidak jadi satu, sedang kita siapkan. Demikian, terima kasih Kang. Lanjut Kang. Baik Kang Puji, kita akan lanjutkan lagi nanti ya. Kita akan berlanjut dulu ke Ustadz Muhammad Jazir. Tadi kalau kita ambil ya sahabat MK dan juga Kang Puji, nanti barangkali ini mungkin baru beberapa tadi yang disebutkan ya, dari sosok Abah Fani seperti apa. Orang yang paling nyambung sekalipun mengobrol dengan orang yang susah begitu ya Kang ya. Kemudian dari makanan tadi yang paling saya catat ya, ini harus diperhatikan juga ya, karena
seperti input dan juga output. Ketika kita memasukkan yang baik, yang keluarnya juga insya Allah akan baik juga ya Kang ya. Apalagi di jalan dakwah ini bukan main-main, yang baik juga harus dengan yang baik, dengan cara yang toyib dan juga yang halal. Masya Allah. Itu dia beberapa dari Ustadz Puji mengenal atau juga melihat sosok dari Abah Fani. Kita akan lanjut ini dari Masjid Jogokarian, Dewan Syuro Masjid Jogokarian, Ustadz Muhammad Jazir. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, mengenal sosok Abah Fani kemarin kita lanjutkan lagi, walaupun saya juga kemarin menyimak ya di Manaqib Masjid Jogokarian ini Ustadz. Masya Allah ya, ternyata perbincangan belajar juga dari inspirasi dari kerabat-kerabat, dari ustadz-ustadz juga. Nah, mungkin yang kehilangan juga sampai yang tidak kenal pun sekarang mengenal sosok Abah Fani ini, Ustadz Jazir ya. Nah, kalau Ustadz Jazir ini dalam kiprahnya berdakwah di Masjid Jogokarian sebagai Dewan Syuro juga, mungkin juga dari usia yang juga muda ya, Ustadz Jazir ya. Seperti apa Ustadz Jazir melihat sosok Abah Fani ini? Ya, Mas Fani itu anak masjid. Ya, sejak kecil ikut pengajian anak-anak di masjid, maghrib isya setiap hari saya yang mengasuh juga. Kemudian saya jadikan ketua pengajian anak-anak Jogokarian. Kemudian dipilih oleh teman-temannya menjadi ketua remaja Masjid Jogokarian. Dan ketika saya berhenti tidak lagi jadi ketua umum, masyarakat meminta Mas Fani menggantikan saya sebagai ketua umum Takmir Masjid. Dan ketika beliau memilih menekuni Proyu dan pesantren masyarakat Merapi Merbabu, maka dia juga melepaskan jabatannya sebagai ketua Takmir Masjid, tidak mau dipilih lagi, dan dia menyertai saya sebagai anggota Dewan Syuro, saya sebagai ketua Dewan Syuronya. Ya. Artinya memang dari kecil sampai wafatnya dia berada dalam lingkungan masjid. Masjid itulah tempat dia dididik, dibina, dibesarkan. Saya kira inspirasi yang paling penting ya kalau ingin melahirkan Fani-Fani yang lain ya dari kecil anak harus dibiasakan ke masjid ya. Tumbuh berkembangnya di masjid dalam suasana ya dewasa, berkembang dalam ketaatan kepada Allah, hatinya melekat di masjid. Dan itu sudah menjadi tagline kita di Masjid Jogokarian bahwa dari masjid kita menyiapkan pemimpin bangsa. Ya, jadi Indonesia ini akan bagus kalau diurus orang-orang seperti Mas Fani ini. Maka masjid wajib menjadikan tempat kawah candra di mukanya calon-calon pemimpin bangsa. Jadi kalau masjid itu dibuka sebelum adzan, tutup lagi sesudah adzan, malam lampunya mati, itu bukan masjid yang bisa melahirkan pemimpin. Itu namanya ya tempat sholat aja, tempat parkir sholat saja. Ya, masjid harus buka 24 jam, responsif terhadap masalah. Dari situlah Fani berkembang, menyelesaikan persoalan umat, belajar dari masjid setiap hari. Apa problem masyarakat itu? Denyut nadi kehidupan masyarakatnya dipahami dari masjid. Nggak bisa dilahirkan dari kampus, nggak bisa. Bahkan di pesantren pun nggak bisa. Karena pesantren terpisah dari masyarakatnya. Kalau masjid itu menyatu dalam masyarakat, itulah yang melahirkan orang-orang yang memiliki kepakaan terhadap persoalan rakyat. Kecuali makanya ada ide pesantren masyarakat, pesantren yang berada tumbuh di tengah masyarakat, bukan pesantren yang dibentengi, yang tidak serawung dengan masyarakat sehari-hari, tidak ngerti persoalan-persoalan masyarakat secara langsung, tidak bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah dulu, Rasulullah itu yang membangun kadernya lewat masjid. Itulah kita baru melakukan hal yang kecil, meniru Rasulullah saja, kita sudah alhamdulillah ya
baru tercatat setelah almarhum menghadap Allah. Nah, itulah salah satu produk generasi masjid. Ya. Ya, saya yakin masih banyak ya kader-kader masjid yang akan nanti bermunculan dan baru terungkap ketika keberadaannya dirasakan hilang. Itu nanti akan banyak sebenarnya yang masih punya peran yang sangat penting. Cuman kita membicarakan karena sudah wafat kan gitu ya. Kalau masih hidup kan tidak dibicarakan. Tetapi yang masih hidup dan berkarya besar seperti Mas Fani itu anak-anak masjid banyak. Ya gitu. Jadi ini saya ingin menegaskan saja bahwa Allah mengingatkan kita agar anak-anak kita ini ditempa di masjid, itu yang paling utama. Ya, jadi saya kira itu inspirasi yang kita dapat setelah Mas Fani wafat. Jadi dia dari lahir sampai matinya kan di masjid, artinya ya dari kecil akikohnya, khitanya, menikahnya sampai wafatnya kan dari masjid. Ya. Betul. Jadi itu, jadi tidak bisa dibantah. Kalau ingin Indonesia ini menjadi negara yang hebat, kuat, makmur, sejahtera, siapkanlah pemimpin-pemimpin itu dari masjid. Maka masjid-masjid itu harus buka 24 jam, ya, memberikan kesempatan anak-anak muda untuk menjawab persoalan yang sedang tumbuh. Jangan sampai pemimpin itu pelongo-pelongo, nggak paham persoalan, gitu ya. Nah, di masjid inilah ditempa untuk sangat responsif terhadap persoalan. Ya. Baik, jadi, Ustadz. Itu. Ya. Lagi-lagi masjid ini Masya Allah kalau saya mendengarkan ini barusan dari Ustadz Jazir ya, sahabat MQ ya. Apalagi di era pandemi ini kita juga pastinya merindukan yang mana masjid di dalamnya terdapat soft yang rapat ya Ustadz ya, Kang ya. Masya Allah. Juga anak-anak muda yang banyak berdiskusi, yang banyak melakukan holakoh sekarang tentunya berbeda ini. Nah, kita bahas lagi tentang masjid ini Ustadz Jazir ya. Apalagi di akhir-akhir ini kemarin barangkali ada nih Ustadz Jazir dari almarhum Abah Fani ketika di masa-masa pandemi ini ada satu ide atau gagasankah mengenai masjid saat masa-masa pandemi ini seperti apa, Abah Ustadz Jazir? Ya, kebetulan kalau Joko Karya ini kan memang sejak awal pandemi kita sudah mengeluarkan maklumat ya, bahwa masjid tidak akan pernah kita tutup. Tetapi justru masjid harus dimaksimalkan untuk memberikan solusi atas persoalan yang timbul akibat pandemi. Yeah. Dan Masjid Joko Karya itu sejak tahun 2003 sudah kita konsep sebagai masjid tanggap bencana. Pada saat itu pun orang banyak yang nggak paham ketika kita merenovasi masjid, ya konstruksi kita pakai beton esor yang besar-besar, besi ulir itu, sampai banyak orang mentertawakan, ya Pak Ustadz, ini mau bikin jembatan apa masjid, besinya besar-besar itu, ya. Saya sampaikan waktu itu bahwa Jogja ini pernah di masa HBK6 ditimpa gempa besar. Maka kita merencanakan Masjid Joko Karya itu harus tahan gempa dengan kekuatan 8,2 skala Richter. Nah ternyata teruji, gempa 2006 masjid kita utuh 3 lantai itu, karena memang sudah kita perhitungkan konstruksinya. Meskipun 13 rumah di sekitar masjid roboh. Ya gitu. Nah itu sudah. Kemudian yang kedua, di masjid itu kita siapkan 2 aula besar di lantai 3 dan lantai 2. Jadi kalau digelar kasur itu mungkin muat sekitar 700 orang. 700 kasur personal. Sehingga kalau ada bencana, masyarakat itu mengungsi ke masjid, dia tidak mengganggu ruang ibadah. Jadi ada tempat untuk pengungsian sampai 700. Kemudian kamar mandinya kita sediakan 36. Jadi kalau orang ngungsi ke masjid tidak akan menjadi problem MCK-nya, ya. Itu sudah kita desain dari 2003. Kemudian kita bentuk relawan masjid tahun 2003 sehingga 2004 kita sudah bisa mengirim relawan ke Aceh pada saat tsunami, ya. Jadi kita
tsunami Aceh itu Masjid Jogokarian sudah 3 kali dalam 2 minggu pertama itu kita sudah sampai ke Aceh, bahkan kita menyembelih korban sapi khusus untuk Aceh pada waktu tsunami itu 41 ekor. Ya, nah ini. Kemudian dapur sudah kita siapkan, ada 2 unit dapur di lantai atas dan dapur di bawah. Jadi sekiranya ada pengungsian di lantai atas, masaknya tidak perlu naik turun, jadi distribusinya sudah mudah, sudah kita perhitungkan itu semua. Nah, itu konsep ya, masjid itu sisi lain harus menjadi solusi ketika ada bencana, orang lari ke masjid itu terlindungi ya. Nah, maka waktu gempa 27 Mei 2006 itu gempa setelah subuh jam 7 Masjid Jogokarian sudah menyiapkan sarapan 4.000 piring untuk warga korban gempa tahun 2007 tahun 2006 kita sudah siap ya. Nah, maka Mas Fani kemudian mengembangkan relawan masjid itu, diperluas tidak hanya relawan Masjid Jogokarian, kemudian merangkul Kang Puji dan lain-lain mendirikan relawan Masjid Indonesia. Itulah yang kemudian bisa menjadi cikal bakal berdirinya pesantren Merapi Merbabu ya. Baik. Ya, jadi itu memang masjid itu harus punya visi ya. Kemudian yang kedua, masjid itu harus selalu hadir memberi solusi. Ini seperti besok pagi kita mulai pasar rakyat. Ya. Ketika selama PPKM itu ada 60 pedagang binaan Masjid Jogokarian ini nggak bisa jualan, harus tutup ya. Maka mulai besok pagi minimal seminggu kita bagi pada warga yang ke masjid itu voucher ya untuk belanja, dan kemudian warung-warung yang jualan makanan selama seminggu kita pindah jualan di sekitar masjid, tetapi juga voucher itu bisa untuk belanja di warung-warung sembako dan lain sebagainya yang sudah terdaftar sebagai UMKM binaan Masjid Jogokarian. Jadi mereka bisa hidup lagi, mengembangkan ekonominya lagi setelah terpuruk karena PPKM ini. Jadi sudah banyak yang mantap makan tabungan, tapi bahkan sudah ada yang matang makan dengan hutang gitu ya. Itu harus kita selamatkan. Jadi kita anggarkan per hari itu kita mengeluarkan voucher senilai 4 juta selama seminggu. Kalau nanti ternyata masih dibutuhkan masyarakat, kita juga akan perpanjang supaya masjid bisa membangkitkan kembali roda ekonomi masyarakat. Inilah yang kita sebut dari masjid ekonomi rakyat bangkit, merdeka dari belenggu COVID. Nah itu, jadi itu kita lakukan. Tidak boleh masjid malah ditutup, ya. Malah mengajukan ke Basnas Kota. Sekarang ini banyak masjid minta bantuan untuk bayar listrik karena selama ditutup nggak ada kas, nggak ada bayar listrik misalnya. Jadi masjid itu solusi. Ya, jadi kalau masjid harus tutup itu tidak paham fungsi masjid. Itu musola yang harus tutup itu kalau hanya tempat sholat. Tapi masjid itu kalau dalam istilah PPKM adalah tempat yang kritikal dan esensial. Ya. Tidak bisa masjid itu ditutup, fungsinya sangat esensial bagi rakyat. Orang butuh oksigen sulit, masjid menyediakan. Ya, tidak hanya oksigen, kami siapkan juga mesin untuk oksigen. APD juga Ustadz ya? Ya, APD ini dalam seminggu kita mengeluarkan bantuan APD untuk relawan lebih dari 700 kita siapkan ya, 700 APD kita bagi kemana-mana. Ya, jadi masjid itu solusi. Jadi saya sampaikan ketika Pak Kanwil datang ke sini bersama tim COVID DIY, sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sampaikan kalau perlu sampai Presiden, Menteri Agama, masjid itu fungsinya kritikal esensial. Masa pabrik BH di Bantul masih buka, karyawannya masih kerja, masjid suruh tutup gitu. Kira-kira fungsinya lebih esensial dan mana gitu masjid dengan pabrik BH gitu. Ya. Jadi ini satu contoh saja, logika itu harus hidup gitu ya. Nah gitu. Kritikal. Nah, itu.
yang harus kuat. Jadi jangan dibalik-balik, yang utama malah jadi cadangan. Masya Allah ya. Jadi dari masjid semuanya insya Allah terbuka, ekonomi juga masyarakatnya juga akan makmur ya Ustadz ya. Dan memang kalau disampaikan juga tadi sebelumnya dari Kang Puji, bahkan memang Ustadz atau Abah Fani ini adalah sosok yang visioner juga. Makanya dari gagasannya Masjid Jogokarian ini banyak dirindu-rindukan, banyak juga menyebarkan inspirasi dari kalangan muda sampai semua kalangan ya sahabat MQ ya. Bahkan tadi kata Ustadz Jazir, sejak 2003 telah menjadi masjid tanggap bencana sampai saat ini sahabat MQ yang mampu ya fleksibel dalam apapun masalahnya. Dan alhamdulillah ini Ustadz, kalau dari teman-teman juga ya yang saya kenal dari macam-macam daerahnya masing-masing di Indonesia dari barat sampai timur, ketika di Yogyakarta ini yang paling dirindukan memang Masjid Jogokarianya ini Ustadz ya. Apalagi ketika kemarin di KRJ Kampung Ramadan Jogokarian, nah itu yang paling ditunggu-tunggu. Ternyata juga alhamdulillah beberapa kerabat, beberapa sahabat juga masih bisa bersilaturahim ke Masjid Jogokarian, alhamdulillah. Dia adalah mendidik segala kalangan, dia bisa, dari anak-anak, dari masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, mahasiswa, para aktivis. Karena pada hakikatnya mereka di masjid dididik untuk menjadi mu'adib, menjadi pendidik yang akan mencerdaskan kehidupan masyarakat.